Di dalam cungkup makam ini ada 3 makam yang teridentifikasi, yaitu 1. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, 2. Makam Sayyidah Siti Fatimah, istrinya Syekh Maulana Malik Ibrahim, 3. Makamnya Syekh Maulana Maghfur. Inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makam tersebut berbunyi, "Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid, penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga." Ia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Maulana Malik Ibrahim telah memiliki 3 istri yang bernama, yaitu 1. Sayyidah Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel Raja Campa, dan memiliki 2 anak bernama Maulana Mutfaroh dan Syarifah Sarah. 2. Siti Maryam binti Syekh Subakir dikaruniai 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur atau lebih dikenal dengan Syekh Maulana Maghfur, dan Ahmad. 3. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakondi, dan telah dikaruniai 2 anak, yaitu Abbas dan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sudah berada di tempat parkir kendaraan roda 2 dan juga parkir kendaraan roda 4 yang disediakan bagi para peziarah ke makam Sunan Gresik ataupun yang berniat untuk berziarah ke waliullah yang ada di sekitar kompleks makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, masyarakat menyebutnya dengan panggilan kakek bantal. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini punya banyak gelar, baik itu gelarnya Sunan Gresik, kakek bantal, ataupun juga seperti Sunan Tandes, Sunan Raja Wali, Wali Kutub, Mursyidul Aulia, Wali Songo, Sayyidul Aulia, Wali Songo, Ki Ageng Bantal, ataupun juga Maulana Mahdum Ibrahim I. Beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini
pertama kali datang ke Pulau Jawa dengan disertai oleh beberapa orang. Daerah yang dituju pertama kali adalah Desa Sembalu. Sekarang kita mengenalnya sebagai Desa Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara Kota Gresik. Beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan menggunakan beberapa pendekatan atau strategi. Kepribadian yang luar biasa telah menarik perhatian para penduduk setempat yang kemudian berbondong-bondong memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta menjadi pengikut setia dakwahnya hingga beliau meninggal dunia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam hal akidah, beliau menganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Selama menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan pembimbing dari 9 thariqah muktabarah yang diikuti oleh Wali Songo, yaitu thariqah Alawiyah, thariqah Qadariyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Sadiliyah, thariqah Sanusiyah, thariqah Maulawiyah, thariqah Nur Muhammadiyah, thariqah Khaidiriyah, dan thariqah Al-Ahadiyah. Di tengah kuatnya pengaruh agama Hindu dan Buddha, Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil membawa dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada masa itu, Jawa masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, kerajaan Buddha yang terbesar di Nusantara. Dengan pendekatan dakwah yang bijaksana, Syekh Maulana Malik Ibrahim telah mampu meruntuhkan dominasi Hindu-Buddha di Jawa dan berhasil mengislamkan masyarakat Jawa, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pusat dakwahnya. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di dalam mengislamkan masyarakat Gresik. Strategi itu adalah: 1. Melalui pendekatan pribadi, melalui adat istiadat, dengan melalui pergaulan bersama masyarakat. Dalam pendekatan ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim senantiasa menunjukkan sifat-sifat mulia seperti ramah tamah, kasih sayang, dan suka menolong. Dengan sifat-sifat itu, beliau telah berhasil menarik perhatian masyarakat yang kemudian menjadi dekat dengannya dan sangat menghormatinya. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya memeluk agama Islam dengan sukarela karena melihat budi pekerti luhur yang ditunjukkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun pada saat itu mayoritas masyarakat beragama Hindu-Buddha, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak secara langsung menentang agama atau kepercayaan yang mereka anut, melainkan lebih kepada menunjukkan keindahan dan kebaikan ajaran agama Islam. Melalui metode ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat setempat, dan belajar memahami kehidupan masyarakat, termasuk mata pencaharian dan pandangan hidup mereka. Ini telah menunjukkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat berhati-hati di dalam menjalankan dakwah dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan yang bisa menyebabkan penolakan bagi masyarakat. Untuk yang berikutnya, yaitu dengan pendekatan strategi berdagang. Metode dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dilakukan dalam rangka menyiarkan agama Islam adalah melalui jalan perdagangan.
Dalam metode ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim berprofesi sebagai pedagang di pelabuhan terbuka yang sekarang dikenal dengan nama Desa Romo, Kecamatan Manyar. Melalui perdagangan, Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kegiatan perdagangan juga melibatkan raja dan para bangsawan yang turut serta sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, atau pemodal. Setelah cukup dikenal dan dihormati oleh masyarakat, Syekh Maulana Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit yang berada di Trowulan. Meskipun kunjungannya untuk menyebarkan agama Islam tidak berhasil karena Raja Majapahit tidak memeluk agama Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil menarik perhatian Raja Majapahit. Sebagai hasilnya, sang raja memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kita kenal saat ini sebagai Desa Gapura. Strategi berdakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berikutnya adalah dengan strategi pertanian dan pengobatan. Cara lain yang digunakan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyiarkan agama Islam adalah melalui jalur pertanian dan pengobatan. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai seorang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian masyarakat sangat meningkat pesat. Syekh Maulana Malik Ibrahim mampu memanfaatkan kesuburan tanah Jawa untuk menanam berbagai kebutuhan sehari-hari seperti padi, umbi-umbian, dan tanaman lainnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah orang pertama kali yang mengusulkan untuk mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Selain itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit menggunakan ramuan dari daun-daunan tertentu. Dalam praktek pengobatannya, beliau tidak memungut biaya sebesar pun. Beliau dengan sangat ikhlas membantu masyarakat yang sakit dan yang membutuhkan kesembuhan. Dengan melalui cara itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat yang pada akhirnya memudahkan penyebaran agama Islam di kalangan mereka. Strategi dakwah beliau berikutnya yaitu dengan mendirikan masjid dan pesantren. Setelah para pengikut Islam semakin banyak, metode dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang beliau lakukan selanjutnya adalah dengan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Yang pada masa itu masyarakat Jawa sudah terbiasa tinggal di sekitar tempat guru mereka yang mengajarkan ilmu. Dengan begitu, ada tempat-tempat khusus yang disediakan oleh para guru untuk menampung murid yang ingin belajar. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang memiliki kebiasaan ini kemudian mendirikan pesantren sebagai tempat untuk menampung santri yang ingin belajar ilmu agama darinya. Pesantren yang didirikannya tercatat sebagai lembaga pendidikan agama Islam pertama di tanah Jawa. Seperti itulah perjuangan beliau dalam upaya menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Gresik. Setelah Islam diterima oleh masyarakat setempat dan pesantren selesai dibangun, Syekh Maulana Malik Ibrahim pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam beliau saat ini berada di Desa Gapura-Wetan, Gresik, Jawa Timur. Bapak, Ibu, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga manusia. Beliau memiliki 3 istri yang bernama 1. Sayyidah Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel.
Raja Cempa, dan memiliki dua anak yang bernama Maulana Mokhtar dan Syarifah Sarah. Istri kedua yaitu Siti Maryam binti Syekh Subakir. Dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, Siti Maryam telah memiliki 4 anak yaitu Abdullah Ibrahim, Syekh Abdul Ghafur atau lebih dikenal sebagai Syekh Maulana Maghfur dan Ahmad. Istri Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ketiga adalah Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi. Dengan Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi ini, beliau memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Bapak Ibu, kompleks makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang saat ini saya ziarahi, dahulu kala tidaklah seperti ini. Situs Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1868, JVG Brumun telah berpendapat bahwa situs makam Maulana Malik Ibrahim merupakan sebuah makam yang terdiri dari batu putih tanpa menggunakan semen. Terdapat pula wadah air berinskripsi angka tahun menunjukkan angka tahun 1345C _1423 Masehi. Saat ini, situs makam Maulana Malik Ibrahim menyisakan makam-makam serta sisa tembok gapura. Makam pada halaman utama terdiri dari 6 makam, namun yang dapat teridentifikasi hanyalah sebanyak 3 makam, yaitu 1 makam Maulana Malik Ibrahim. Makam Maulana Malik Ibrahim ini jirat berukuran panjang 230 cm, lebar 115 cm, dan tinggi 147 cm yang berbahan marmer. Kondisi relatif terawat, berwarna putih kecoklatan. Jirat bagian bawah di sekelilingnya terdapat 3 tingkatan pelipit. Jirat bagian atas berupa segi 4 polos, dan di setiap sudutnya terdapat bentuk pilar segi 9. Pada pilar sisi barat dan timur memiliki 3 tingkatan pelipit 9 mengecil ke atas. Nisannya berbentuk kurawa lancip ke atas, dan nisan kepala terdapat inskripsi berbahasa Arab, kutipan ayat-ayat Al-Quran, dan diktum tentang gelar dan tahun kematian Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 882 Hijriah. 2. Makam Sayyidah Siti Fatimah. Jirat berukuran panjang 225 cm dengan lebar 98 cm dan tinggi 130 cm, berbahan marmer, berwarna putih kecoklatan. Jirat bagian bawah terdapat 3 tingkatan pelipit. Jirat bagian atas bentuk segi 4 polos, di setiap sudutnya telah berbentuk pilar segi 10, dan pada pilar sisi barat dan timur jirat terdapat hiasan motif segitiga yang bersambung-sambung. Nisannya berbentuk kurawa lancip ke atas, kaya dengan inskripsi beraksara Arab berisi ayat-ayat Al-Quran. Dan makam berikutnya yang teridentifikasi adalah makam Maulana Maghfur. Jirat berukuran panjang 225 cm dengan lebar 98 cm dan tinggi 130 cm, berbahan marmer. Berwarna putih kecoklatan, jirat bagian atas berbentuk balok polos. Di setiap sudutnya telah memiliki pilar segi 4.
Pada pilar sisi barat dan timur jirat terdapat hiasan motif segitiga bersambung-sambung, dan bentuk segitiga itu nisannya berbentuk kurawa lancip ke atas, kaya dengan inskripsi beraksara Arab, berisi ayat-ayat Al-Quran, dan sebagian sudah rumpil. Situs makam Maulana Malik Ibrahim serupa dengan makam Ratu Nahrasiyah yang telah wafat pada tahun 823 Hijriah di Pasai Aceh, dan juga makam Umar Al-Ghazaruni yang wafat pada tahun 734 Hijriah di Kamba, Gujarat, India, serta komponen ketiga situs makam tersebut dibuat pada satu pabrik di India. Dan situs makam Maulana Malik Ibrahim telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional yang berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 22 Juni tahun 2010, sama dengan beberapa kompleks makam wali dan objek cagar budaya lainnya. Dengan ditetapkannya situs makam Maulana Malik Ibrahim sebagai cagar budaya, maka perlu dilakukan upaya pelestarian secara aktif dalam rangka mempertahankan keberadaannya. Inilah penampakannya dari 3 makam yang teridentifikasi dan inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makam itu sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum, seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin yang berbahagia, dan syahid, penguasa, dan urusan agama Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga. Ia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Demikian sekilas tentang sejarah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.